budaya Bante. Kalau misalnya ada pernyataan kalau mau menjadi umat, tidak perlu menjadi umat Buddha untuk menjalankan ajaran Buddha, seberapa akurat pernyataan tersebut Bante? Seberapa akurat? Tergantung siapa yang berbicara akuratnya. Keakuratannya tergantung siapa yang bicara. Soalnya kebudayaan itu sendiri tidak harus lewat seorang sama Sambuddha untuk mengerti Dharma, menembus 4 kebenaran Arya. Soalnya kalau setiap orang yang untuk mengerti ajaran menembus 4 kebenaran Arya harus dari sama Sambuddha, sama Sambuddhanya sendiri nggak mungkin muncul. Betul nggak? Nah, sama Sambuddha itu nggak ada gurunya, menembus sendiri. Demikian pula dengan Pacceka Buddha. Jadi memungkinkan tanpa mendengar ajaran seorang sama Sambuddha, ya seseorang memungkinkan untuk menembus 4 kebenaran Arya. Tetapi kembali lagi siapa yang bicara? Jangan sampai bicaranya itu dasarnya bukan dasar pengetahuan tentang kualitas batin yang ada pada diri, melainkan sebatas ya satu pengalian isu atau pemuntiran untuk alasan-alasan tertentu, untuk dalih-dalih tertentu, untuk kilahan-kilahan tertentu. Begitu. Dasarnya memang malas, dasarnya memang enggan, dasarnya memang apapun lah, kurang ada ketertarikan, belum ada ketertarikan, sehingga mengatakan apa yang bisa dia katakan. Lebih banyak ke situ. Soalnya orang yang seperti itu biasanya justru yang sangat sedikit sekali mengerti ajaran Buddha, sehingga bisa berbicara begitu. Tapi semakin dia mengerti ajaran Buddha, semakin betapa dia menghargai apa yang dia telah ketahui dalam ajaran Sang Buddha itu. Dan tanpa ajaran Sang Buddha, dia sulit memungkinkan untuk bisa menembus sendiri. Untuk mengetahuinya sendiri. Sangat disayangkan memang. Hanya karena itu alasan, ya itu apa, kemalasan, keengganan, ya belum tertarik, begitu ya. Terus membuat dalih-dalih, membuat kilahan-kilahan semacam rupa. Ya untuk ya semacam apa ya, menutupi sikap dirinya bahwa kenapa teman-teman yang lain ada ke wihara, ada apa kegiatan keagamaan, dia tidak dan sebagainya. Untuk menutupi itu semua bagaimana? Ya mesti ada jawaban. Dan itu adalah salah satu jawabannya. Sebatas untuk menjawab saja. Ya seperti itulah ya. Itu apa? Coba mereka yang sudah lebih banyak merasa sudah cukup banyak mengerti Dharma, betapa apa yang kita rasa sudah cukup mengerti, sudah cukup paham tentang hidup, tentang kehidupan, tentang pengetahuan ini itu, pengetahuan terutama tentang bagaimana menjadi orang yang bisa mendapati manfaat, mendapati hal-hal yang ya punya kemanfaatan luhur, kemanfaatan mulia. Ternyata dalam ajaran Sang Buddha disampaikan hal-hal yang ya sangat-sangat mendalam, sangat-sangat jauh dari apa yang ya sebelumnya kita mengerti bahwa atau anggap bahwa kita itu sudah cukup banyak tahu.
Ya, jadi jangankan yang para awam, umat awam, berumah tangga, sesekali saja datang ke wihara, mungkin setahun sekali, nah, nah, ya terus mengatakan seperti itu, nah, bagaimana bisa dipercaya? Seorang biku yang sudah mengerti, sudah bisa mengerti dan banyak mengerti tentang ajaran Buddha sekalipun, masih tetap mengagumi ajaran Sang Buddha. Masih mengagumi itulah apa itu, ya terkagum-kagum dengan ajaran Sang Buddha. Artinya apa? Tanpa hal-hal yang ya dituliskan ya dalam pustaka suci untuk bisa dipelajari, kemungkinan besar beliau-beliau itu tidak sampai ya punya pemahaman sedemikian rupa. Yang mana jangankan para awam untuk berpikir begitu, jangankan para biku, Sang Buddha sendiri menyatakan bahwa aku menghargai dharma. Dan bukan hanya aku sama Sang Buddha yang ada pada sekarang ini. Sama Sang Buddha pada zaman-zaman lampau, kemunculan sama Sang Buddha yang lampau, setiap sama Sang Buddha menghargai dharma, menghormati dharma. Demikian pula dengan sama Sang Buddha yang akan datang nanti. Setiap sama Sang Buddha punya penghargaan, punya penghormatan pada dhamma. Dan bagaimana seseorang bisa menyatakan tanpa ajaran Sang Buddha, ya sudah cukup. Ya. Sudah cukup dengan pemahaman yang dia ada tentang ya ajaran, ya nilai-nilai kebaikan, apa dan sebagainya. Ya tidak semestinya bagaimanapun itu patut dipahami bahwa namanya orang punya apa ya punya lingkup pemikiran yang sedemikian rupa, yang merasa sudah cukup banyak tahu. Nah, begitu. Ya bisa dipahami gitu. Dan terlebih dia mengatakan begitu, menyatakan seperti itu, ini asas praduga sebagai jawaban asal saja begitulah. Ya, untuk menutupi mengapa dia tidak sering mengikuti kegiatan keagamaan, datang ke wihara atau apalah yang sifatnya itu religius begitu ya. Nah, ya, apapun alasannya, entah kesibukan, entah keengganan, kemalasan atau kekurang tertarikan. Ini sih saya dapatkan pernyataannya waktu kecil sih. Maksudnya saya lihat di kaos, ini dalam bentuk bahasa Inggris kan. You don't have to be a Buddhist to learn about Buddhist gitu. Oh, beda. You don't have to be a Buddhist. Itu permanaan kalimat itu beda dari pertanyaan tadi. Oh baik. Iya. Di sini maksudnya adalah Anda tidak perlu mengaku sebagai Buddhis, ya untuk ya mempelajari dharma. Ya. Itu yang saya maksud. Dalam batasan tertentu, ya masih oke kok, pernyataan itu oke saja. Saya menyatakannya dalam batasan tertentu. Oleh karena kalimat itu sedikit ada hal yang perlu diperjelas. Hanumodana ya. Sapitiyo